Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukumnya sholat istisqa. Yang saya pelajari di kitab Fathul Qorib, istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta hujan kepada Allah. Jadi hukumnya itu sunnah. Apabila di desa kita atau di kota kita itu tidak ada hujan selama beberapa bulan ataupun lebih dari beberapa tahun, itu kita disunahkan untuk melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Sholat istisqa itu hukumnya sunnah limukimin, bagi orang yang mukim, dan juga limusafirin, dan juga bagi orang musafir atau orang yang bepergian yang membutuhkan hujan atau sebagainya. Dan sholat istisqa itu juga boleh dilakukan untuk yang kedua kalinya dari sebelumnya, atau lebih dari itu juga boleh, sampai Allah itu menurunkan hujan kepada kita. Jadi apabila kita melakukan sholat istisqa hanya satu kali, itu masih belum dikaruniai hujan oleh Allah, maka kita boleh mengulangi untuk kedua kalinya. Dan apabila masih belum, kita bisa melakukan seterusnya, maksudnya melakukan untuk yang ketiga kalinya dan seterusnya, sampai Allah menurunkan hujan kepada kita. Jadi kita jangan menyerah untuk selalu berdoa dan meminta hujan kepada Allah sampai Allah menurunkan hujan kepada kita. Dan juga faya'muruhum al-imamu wa nahwihi bitaubati, dan juga seorang imam itu disunahkan memerintahkan kepada para jamaahnya untuk bertaubat, melakukan sholat dan bertaubat kepada Allah, agar apa yang kita minta, yang kita doakan itu semoga bisa terkabulkan. Yalzamuhum imtisalu amrihi, dan juga seorang imam disunahkan untuk memerintahkan kepada jamaahnya untuk taat kepada perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jadi kita sebelum melakukan sholat istisqa, kita itu disunahkan untuk bertaubat dan taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, agar apa yang kita minta juga segera dikabulkan. Dan juga wataubatu minadambi wajibatun, dan bertaubat itu wajib hukumnya, baik itu disuruh oleh imam atau tidak. Jadi kita tidak usah menunggu untuk mau sholat istisqa baru kita bertaubat. Jadi kita meskipun sholat seperti sholat fardu, kita harus selalu bertaubat kepada Allah, meminta ampunannya. Jadi taubat itu hukumnya wajib, tidak perlu kita disuruh oleh imam kita harus bertaubat setiap harinya untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan juga untuk seorang imam disunahkan untuk memerintahkan kepada jamaahnya untuk wasodakoti, untuk bersodakoh. Jadi kita selain bertaubat, selain taat pada perintahnya, kita juga harus bersedekah agar kita bisa mensucikan diri kita dari bersodakoh. Dan juga wal khuruji minal madlumi, dan keluar dari kedoliman, maksudnya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan dolim kepada siapapun. Jadi tidak harus kita mau sholat istisqa kita harus keluar dari kedoliman. Dari setiap hari, dari sehari-harinya kita juga harus dilarang berbuat dolim. Bila kita pernah punya salah kepada orang, maka kita harus meminta maaf. Dan yang terakhir yaitu wasiamu salah sati ayamin. Jadi untuk seorang imam itu disunahkan untuk memerintahkan kepada seseorang yang hendak melakukan sholat istisqa untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum melakukan sholat istisqa. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa sebelum melakukan sholat istisqa agar kita bisa mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan juga puasa pada
hari hendak sholat istisqa. Puasa 4 hari dengan tibanya waktu sholat istisqa tersebut. Baik, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini juga masih belajar, jadi apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.